Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-48. Di part sebelumnya, Hwangsang dan timnya melakukan serangan besar-besaran ke markas pusat organisasi Kriter. Dan di part kali ini, Hwangsang berhasil mengalahkan Fang Hua. Terus pelatih Liu comeback membantu tim Hwangsang mengalahkan Zheng Yan. Lalu pertarungan akhir melawan Sepuh pun dimulai. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Duel melawan dua master terakhir organisasi Kriter pun dimulai. Jin Chen, Guoba, dan Yuan melawan Zheng Yan. Lalu STY dan Hwangsang melawan Fang Hua. "Minggir kau, targetku Hwangsang," ujar Fang Hua. "Langkai dulu mayatku," balas STY. Fang Hua dengan tegas mengatakan kalau dirinya akan menghabisi semua orang yang menghalangi jalannya. Mak Dawar. Hwangsang menyerang Fang Hua dengan skill Big Amen Cannon dikombo dengan skill Sonic Flash. "Brengsek kau Hwangsang," bentak Fang Hua. Dan ketika Fang Hua hendak membalas, Hwangsang hilang lagi. Dan dawas. STY secara nggak sengaja membogem biji Fang Hua. Sontak Fang Hua langsung membalas STY dengan pukulan telak ke arah wajah. Hal itu membuat STY mundur lumayan jauh. "Kau benar-benar kuat ya," puji STY. "Ayo baku hantam denganku sampai mampus," teriak STY yang membuat Fang Hua sangat jengkel. Kemudian panel berpindah ke tempat para sepuh berada. Karena Fang Hua sudah kembali, semuanya pasti akan baik-baik saja. Ditambah lagi, Fang Hua sudah meminum obat pembangkit merah elit sehingga membuatnya berada di ranah puncak Golden Core Period. Puncak Golden Core bisa menciptakan energi spiritual yang mampu menekan orang lain yang memiliki ranah lebih rendah darinya. Selain itu, apabila menyerang, dia akan mendapatkan buff peningkatan kekuatan sebesar 50%, sekaligus mengurangi 50% kekuatan serangan lawannya. Inilah alasan kenapa puncak Golden Core Period itu memiliki jarak yang sangat jauh dengan Golden Core tingkat tinggi. Setelah mengetahui fakta itu, Zheng Yan benar-benar dibuat terheran-heran. Soalnya Hwangsang dan STY mampu menekan Fang Hua hingga tidak bisa berkutik. Tanpa Zheng Yan sadari, ada serangan gabungan yang menuju ke arahnya. Ternyata ledakan itu berasal dari serangan combo dan Yuan, Jin Chen, dan Guoba. Karena tidak bisa melarikan diri lagi, Zheng Yan pun mengaktifkan skill sistemnya. Skill Eternal Heroic Spirit Summon pun diaktifkan. "Awas serangan!" teriak Guoba. "Mak dawas!" Mereka bertiga pun langsung dihempaskan. Jenderal Lubu yang dipanggil Zheng Yan sangat kuat. Tanpa perisai dari Guoba, mereka semua pasti akan terluka parah. Di sisi Zheng Yan, dirinya menyuruh Fang Hua untuk mengulur waktu selama 2 menit. Setelah 2 menit, para Golden Core di luar sana pasti bisa masuk. Tapi STY tidak akan membiarkan hal tersebut. Dan ding! Pukulan andalannya mampu ditahan sama perisainya Fang Hua. Dan dawar! Ternyata perisai tersebut bisa memantulkan skillnya STY. Benar-benar perisai yang hebat, namun tidak sehebat skill reflektornya Hwangsang. Perisai tadi adalah skill sistem yang mampu menahan dan membalikan serangan dari ranah Golden Core Period ke bawah. Di sisi lain, Jenderal Lubu yang disummon Zheng Yan benar-benar membuat Guoba dan yang lainnya sangat kerepotan. Guoba menyuruh semuanya untuk memikirkan cara mengalahkan mereka semua dalam 2 menit. Jika bala bantuan musuh sampai datang, bisa gawat. Tidak perlu 2 menit, 1 menit saja sudah cukup, ucap Hwangsang. "Apa maksudmu?" tanya Guoba.
Karena tidak punya pilihan lain, Huangsang meningkatkan kekuatan spiritualnya menggunakan semua skill buff peningkatan energi spiritual yang ia miliki. Peningkatan energi spiritual secara brutal ini membuat tubuh Huangsang terluka. Jika sampai terluka parah, maka perangkat aneh di tempat ini bisa menyerap energi spiritual milik Huangsang. Di sisi Fang Hua, dirinya terheran-heran karena energi spiritual Huangsang naik terus, bahkan setelah mencapai Golden Core tingkat menengah. Bagaimana bisa bocah itu melakukannya? Tapi meridian di dalam tubuhnya juga ikut retak, batin Zheng Yan. Tiba-tiba mereka berempat mendapat notifikasi jika Huangsang ingin meminjam skill sistemnya. Huangsang meminjam Immortal Phoenix-nya Jin Chen, lalu meminjam kekuatan optimis jomblonya STY, terus meminjam buff peningkatan critical damage sebesar 200%-nya Guoba, dan terakhir meminjam buff peningkatan attack sebesar 80% dengan menurunkan defense sebesar 20%-nya dan Yuan. Tanpa basa-basi, mereka berempat pun setuju dan belar. Buff peningkatan energi spiritual yang gak ngotak ini pun langsung membuat Fang Hua terkejut. Setelah itu muncul siluet Huangsang dari balik asap. Semua orang yang ada di sana terdiam setelah melihat dan merasakan energi spiritual milik Huangsang. Sistem poinmu adalah mengumpulkan poin keputusasaan, ucap Huangsang. Di antara poin-poin keputusasaan itu, apa ada milik pelatih Liu Shaoyan? Tanya Huangsang dengan penuh aura intimidasi. Jawab aku, tegas Huangsang. Nah nih, apa-apaan energi spiritual yang gak ngotak ini? Batin Fang Hua sambil melihat tatapan tajam yang mengintimidasi dari Huangsang. Setelah semua itu tadi, saat ini energi spiritual Huangsang setara dengan Golden Core period tingkat tinggi. Semua orang yang ada di sana benar-benar dibuat terkejut sama Huangsang. Hal ini tidak membuat Fang Hua gentar. Soalnya kekuatan Golden Core tingkat tinggi tidak akan bisa menembus perisainya. Huangsang bodoh amat. Dia berniat melancarkan pukulan kuat ke arah Fang Hua. Nggak pakai lama, Fang Hua langsung mengaktifkan skill sistem perisainya tersebut. Sontak Huangsang langsung berhenti. Fang Hua pun heran apa yang sedang dipikirkan sama Huangsang. Tidak hanya Fang Hua, Guoba dan Jin Chen pun sama herannya. Di sisi Fang Hua, dia melepas skill perisainya itu. Dan gak pakai lama, Fang Hua mengaktifkannya lagi ketika Huangsang hendak memukulnya. Huangsang tidak akan menyerang Fang Hua saat Fang Hua mengaktifkan perisainya. Fang Hua tahu kalau Huangsang berencana menghabiskan poin keputusasaan miliknya. Namun Fang Hua punya banyak poin keputusasaan berkat bantuan Liu Shaoyan. Alasan Huangsang tidak langsung menghajar Fang Hua adalah karena perisai Fang Hua sangat kuat. Guoba juga mengingatkan Huangsang apabila Huangsang terluka parah, maka perangkat yang ada di tempat ini akan menyerap energi spiritual dan energi kehidupannya. Jadi Guoba menyarankan untuk mengalahkan Jenderal Lubu terlebih dahulu. Tapi Huangsang bersikeras akan menyerang Fang Hua. Jenderal Lubu itu urusan nanti setelah mengalahkan Fang Hua. Fang Hua pun langsung ngakak brutal. Mana mungkin bocah seperti Huangsang bisa mengalahkan seorang master sepertinya. Nggak pakai lama, Huangsang langsung mengaktifkan teknik Different King Heaven Spirit dikombo dengan skill Ignite Soul. Energi spiritual Huangsang kembali meningkat dengan drastis. Jangan banyak bacot, ayo lawan aku, tantang Fang Hua. Tiba-tiba muncul notifikasi permintaan di dalam sistem Fang Hua. Huangsang ingin meminjam skill sistemnya Fang Hua, dan jelas saja Fang Hua langsung menolaknya. Dan di sisi Huangsang, dia sudah memanggil banyak bunsinnya. Lalu muncul notifikasi permintaan di dalam sistemnya. Tidak hanya satu notifikasi permintaan, melainkan banyak notifikasi permintaan sekaligus. Tunggu, kenapa banyak bet spam jir? Batin Fang Hua.
Fang Hua pun sadar kalau Huangsang membuat Bunsin untuk menyepam notifikasi ke dalam sistemnya. Di sisi Huangsang, dirinya bersiap memukul Fang Hua sekuat tenaga. Karena mendapat spam, sistem Fang Hua jadi error. Dirinya tidak bisa mengaktifkan skill sistemnya. Tunggu dulu, Liu Shaoyan ku segel ke dalam sistemku. Jika kau membunuhku, maka Liu Shaoyan tidak akan selamat, teriak Fang Hua. Mak dawas. Huangsang membogem Fang Hua dengan telak. Dia tidak ada di dalam sistemmu. Kau sudah membunuhnya, teriak Huangsang. Dan belar. Huangsang meledakkan Fang Hua dengan skill Big Amon Supreme Cannon. Dan dawar. Terjadi ledakan yang sangat besar di sana. Akibat serangan tersebut, Fang Hua menerima luka yang sangat parah. Sama seperti Yan Li dan si emak, Fang Hua pun jadi kaori. Lalu seluruh energi spiritual dan energi kehidupannya diserap oleh perangkat yang ada di tempat ini. Sekarang giliranmu, Jenderal Lubu, ucap Huangsang sambil menatap Jenderal Lubu dengan tatapan yang cukup mengerikan. Kenapa anak muda zaman sekarang sangat mengerikan? Tak patut, ucap Jenderal Lubu. Setelah mengalahkan Fang Hua, tim Huangsang sekarang harus menghadapi Jenderal Lubu yang dipanggil sama Zheng Yan. Jenderal Lubu benar-benar kuat. Sekali kena serangannya dengan telak, maka mereka pasti akan langsung terluka parah. Trik apapun tidak akan berguna melawan Jenderal Lubu. Soalnya dia berada di puncak Golden Core Period. Menurut sejarah, Lubu ini adalah jenderal terkuat. Bahkan di anime Record of Ragnarok, dirinya dengan gagah berani bertarung 1 lawan 1 melawan Thor. Kembali ke manhwa ini, Zheng Yan yakin kalau Fang Hua belum mencapai ranah puncak Golden Core. Di sisi Huangsang, energi spiritualnya kembali normal. Yang tadinya setara dengan Golden Core tingkat tinggi, sekarang hanyalah Golden Core tingkat awal. Meskipun sedang mendapatkan perawatan yang insentif, Zheng Yan yakin kalau Huangsang tidak akan selamat. Dan ketika energi spiritual Huangsang mau dihisap, energi spiritual Huangsang justru kembali masuk ke dalam tubuhnya. Hal ini bisa terjadi karena Huangsang punya teknik Different King Heaven Spirit yang membuatnya bisa memanipulasi energi spiritual di sekitarnya. Ditambah lagi, Huangsang berhasil pulih karena punya teknik Different King Healing Spirit yang mampu menyembuhkan luka sefatal apapun. Namaku Lubu, akan kubantai kalian semua, kecuali Thor, teriak Lubu. Dan dawar. Serangan Lubu benar-benar sangat kuat. STY, Jinchen, Guoba tidak bisa berkutik karena semua serangannya tidak berpengaruh ke Lubu. Mereka juga dituntut untuk tidak boleh terluka parah jika tidak mau bernasib sama seperti Fang Hua. Melihat kekuatan Lubu yang sangat kuat, Guoba menyarankan untuk mundur. Lagian mereka juga sudah menyelamatkan teman-teman yang lain. Tapi STY tidak mau. Maki Yanyi dan Malu belum mereka selamatkan. Lalu Sepuh menghubungi Zheng Yan. Dia meminta Zheng Yan untuk tidak membiarkan musuh kabur. Sepuh menyuruh Zheng Yan untuk menangkap semua penyusup hidup-hidup. Jika berhasil, Sepuh akan memberikan jabatan yang sangat tinggi kepada Zheng Yan. Dan jika obat pembangkit merah inti terselesaikan, maka para sepuh akan memberikan jatah kepada Zheng Yan. Terima kasih Sepuh, aku tidak akan mengecewakan Anda, ucap Zheng Yan dengan tegas. Nggak pakai lama, Zheng Yan menggunakan skill sistemnya lagi untuk memanggil roh jenderal perang yang lain. Apa? Satu jenderal aja udah sesulit ini, dia mau nambah lagi, ujar STY. Di sisi Zheng Yan, dirinya bersiap memanggil Jenderal Guan Yu. Melihat itu, Huangsang tidak akan tinggal diam. Dan celing, Huangsang sekuat tenaga berusaha mengganggu ritual pemanggilannya Zheng Yan. Dan dawas, Zheng Yan langsung mengempaskan Huangsang dengan skill Break Universe Star Slash.
Sudah terlambat bocah, tegas Zhengyan. Nggak pakai lama, Zhengyan langsung mengaktifkan skill Eternal Heroic Spirit Summon. Namun tulisan yang ada di segelnya bukanlah Guan Yu, melainkan Liu Shaoyan. Loh, kok Liu Shaoyan jir? Ujar Zhengyan dengan kesal. Dan balar. Pelatih Liu pun comeback menjadi roh seperti Lubu. Loh, kok Liu Shaoyan? Ujar Jinchen. Sister, kau kembali, ucap Yukyong. Kau Diao-chan kah? Tanya Lubu. Siapa Diao-chan? Aku nggak kenal, balas pelatih Liu. Woi, aku yang memanggilmu. Sekarang patuhi perintahku. Tangkap mereka semua, teriak Zhengyan. Dari tempatnya, pelatih Liu baru sadar kalau ada Huang Shang di bawah sana. Huang Shang, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi, ucap pelatih Liu dalam hati. Kenapa bengong? Cepat tangkap mereka. Kalau tidak, mak dawas. Bacot, bentak pelatih Liu sambil mengeluarkan skill Go to Hell ke arah Zhengyan. Nani, ujar Lubu. Setelah Zhengyan dikalahkan, tak lama kemudian mereka juga berhasil mengalahkan Lubu. Tanpa adanya Master, Golden Core yang berhasil masuk mampu dikalahkan dengan mudah sama STY dan Guoba. Meskipun penampilannya seperti ini, pelatih Liu tetaplah pelatih Liu, orang yang selama ini mereka kenal. Tak lama kemudian, Yukyong berlari ke arah sisternya itu. Tapi Yukyong tidak bisa memeluknya karena pada dasarnya pelatih Liu itu adalah roh. Pelatih Liu menjelaskan kalau dirinya tidak bisa bersentuhan dengan objek lain selain Chainsaw-nya. Namun Chainsaw-nya ini masih bisa menyentuh objek lain. Meskipun begitu, Yukyong dan Jinchen bersyukur bisa melihat Liu Shaoyan lagi. Kalau Liu Shaoyan tidak kembali, dirinya akan merasa bersalah seumur hidupnya. Pelatih Liu sebenarnya juga merasa bersyukur bisa berkumpul lagi bersama teman-temannya. Namun dirinya tidak mau mengakuinya, dan hanya kebetulan saja dirinya bisa kembali. Halah, udah jadi setan, masih aja sundere, ejek STY. Lalu Dan Yuan bercerita bahwa Huang Shang sudah mengalahkan gurunya pelatih Liu yang gak ada akhlaknya itu. Saat itu, Huang Shang benar-benar mengeluarkan semua kemampuan dan amarahnya kepada Fang Hua. Semua itu dilakukan demi pelatih Liu. Bahkan Jinchen sampai nangis terseduh-seduh ketika mengetahui bahwa pelatih Liu mokat di tangan Fang Hua. Pelatih Liu pun senang karena teman-temannya masih peduli dengannya meski dirinya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Singkat cerita, mereka semua pun sampai di depan markas pusat bagian dalam di mana para sepuh berada. Ruang bawah tanah organisasi Kriter benar-benar sangat luas. Perlu waktu untuk mencari Makianyi dan Malu di tempat seluas ini. Dan dawar, sepuh pun muncul di hadapan mereka semua. Nggak pakai lama, sepuh langsung mengeluarkan skill semburan merah. Sepuh ini ternyata sangat kuat. Guoba menyuruh Yukyong untuk masuk ke dalam cincin Huang Shang. Soalnya akan berbahaya jika healer mereka sampai terluka. Mak dawar. Dan Yuan bersama Jinchen langsung menembakkan serangan gabungan. Tapi serangan mereka berdua tidak mempan terhadap sepuh. Kalian berdua bukan tandingannya. Mundur, teriak STY. Mak dawas. STY sekuat tenaga menahan serangan pukulan dari sepuh. Mak dawas. STY balik membanting sepuh ke lantai. Namun sepuh tidak menyerah. Sepuh langsung menyemburkan serangan nafasnya ke wajah STY dengan telak. Guoba dan Jinchen langsung panik setelah melihat STY terkena semburan sepuh dari jarak dekat. Dan dawas. Nafasmu bau jigong puh, teriak STY. Sepuh yang ini pun bernasib sama seperti Fang Hua.
Dalam hati Guoba, dirinya memuji kekuatan STY. Skill pukulan STY memiliki efek untuk mengabaikan pertahanan. Serangan pukulan telak seperti itu sudah wajar bisa mengalahkan sepuh organisasi Kriter. Dan Yuan juga nggak nyangka kalau STY bisa mengalahkan sepuh organisasi semudah itu. "Penyusup sialan!" teriak sepuh lain dari belakang. Dan terlihat jika rombongan sepuh berlari ke arah mereka. Tidak hanya puluhan, tapi ada ratusan sepuh di sana. Mereka bertiga pun langsung panik setelah melihat rombongan sepuh sebanyak itu. Nggak pakai lama, Huang Shang memanggil Xiao Jun. Huang Shang meminta Xiao Jun mendeteksi ruang bawah tanah ini untuk mencari tahu keberadaan sepuh yang asli dan juga keberadaan Maqian Yi dan Malu. Skill Earthbird Insight pun Xiao Jun aktifkan. Dari sini, Xiao Jun bisa merasakan energi spiritual Maqian Yi dan Malu. Di sana juga ada 4 energi spiritual yang lain. Lalu Xiao Jun menunjuk ke arah gerbang yang ada di belakang rombongan sepuh. Di sanalah Maqian Yi dan Malu berada. Mereka berempat pun masuk ke mode tempur dan bersiap menerobos rombongan sepuh yang menghalangi jalan mereka. "Simpan energi spiritual kalian untuk pertarungan terakhir. Serahkan saja rombongan sepuh itu padaku," ucap pelatih Liu. Dan dawas, pelatih Liu langsung membabat habis rombongan sepuh tersebut. Pelatih Liu benar-benar hebat. Setelah dibangkitkan, STY yakin kalau kekuatan spiritual pelatih Liu berada di ranah puncak Golden Core Period. Tak lama kemudian, mereka pun sampai ke kantornya para sepuh organisasi. Di sana mereka juga melihat Maqian Yi dan Malu yang sedang dijadikan bahan obat pembangkit merah inti. Para sepuh pun mulai bersiap bertarung. Tapi sebelum itu, mereka saling tatap satu sama lain. STY, Guoba, dan Jinchen pun kebingungan. Ternyata para sepuh memangsa satu sama lain. Sepuh 1 memangsa sepuh 2. Sepuh 3 memangsa sepuh 4. Lalu sepuh 1 memangsa sepuh 3. "Emang saling mangsa gitu bisa jadi kuat?" tanya Dan Yuan ke Jinchen. Dan belar, sepuh beneran menjadi kuat. Nama asli sepuh adalah Mr. Kriter. Yang berdiri di hadapan tim Huang Shang saat ini adalah cloning terkuat sepuh yang sekarang berada di ranah puncak Golden Core Period. "Orang tua itu berada di ranah puncak Golden Core Period," ujar STY. "Ada yang mau bergabung denganku?" tanya sepuh. "Sial," umpat Huang Shang. "Itu tadi skill sistem yang keren. Saking cepatnya tidak sempat kupelajari," ujar Huang Shang tanpa dosa. "Jangan mempelajari skill aneh seperti itu," bentak teman-teman lain dari belakang. Setelah naik ranah, sepuh sangat bersemangat. Jiwa muda yang telah lama hilang mulai kembali. STY meminta teman-teman yang lain supaya mundur. Soalnya sepuh sekarang jauh lebih kuat dari sepuh sebelumnya. Di sisi sepuh, dengan cepat dirinya mengumpulkan energi di kepalan tangannya. Skill pukulan Dark Heavy Hammer sepuh lesatkan. Dan dawas, STY langsung terhempas tidak sadarkan diri. Jinchen dan Guoba tidak menyangka kalau STY tumbang hanya dengan sekali pukul. Di sisi Guoba, dia merasa aneh. Pelatih Liu seharusnya berada di puncak Golden Core sama seperti sepuh. Namun kenapa energi spiritual sepuh terlihat jauh lebih kuat? Pelatih Liu menerangkan kalau dirinya berbeda. Hanya energi spiritualnya saja yang berada di ranah puncak Golden Core. Terus dirinya juga tidak punya tubuh asli maupun sistem. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan sepuh. Selama sepuh bisa menyerap energi spiritual semua orang yang ada di ruangan ini, maka impian sepuh selama berpuluh-puluh tahun akan tercapai. Dan dawas, skill Dark Heavy Hammer langsung mengenai Guoba dengan telak. Bahkan Jinchen sampai tidak bisa melihat pukulannya sepuh. "Ayo, maju kalian semua!" tantang sepuh. Dengan cepat,
Huangsang memasukkan STY dan Guoba yang sudah tidak berdaya ke dalam cincin ruang penyimpanannya. Melihat kekuatan cincin ruang tersebut, Sepuh pun tahu bagaimana cara mereka bisa menyusup ke dalam markas besarnya. Dengan secepat kilat, Sepuh bergerak ke belakang Huangsang dan dawas. Mak celing. Huangsang mampu menghindar dengan skill Xionic Flash. Meskipun Sepuh cepat, Huangsang bisa tahu karena dirinya bisa merasakan energi spiritual. Tiba-tiba dari belakang Sepuh, pelatih Liu menyerang. Skill Mountain Slash pun dilesatkan. Namun Sepuh mampu menahannya dengan energi spiritual miliknya. Dan dawas. Skill Dark Heavy Hammer mampu merusak chainsaw-nya pelatih Liu. Oh tidak, jika chainsaw-ku rusak, maka energi spiritualku bisa melemah, batin pelatih Liu. Di sisi lain, STY dan Guoba sudah bersiap melakukan pertarungan ronde kedua. Apa? Mereka berdua bangkit kembali. Serahkan cincinmu padaku, bocah, ujar Sepuh dengan penuh kekesalan. Tanpa basa-basi, Guoba mengaktifkan partikel konspirasi Blaze dengan peningkatan akurasi sebesar 100%. Dan dawar. Tembakan Guoba melewati Sepuh. Tapi Guoba tidak menargetkan Sepuh, melainkan menargetkan perangkat yang mengurung Makianyi dan Malu. Perangkat yang mengurung Makianyi dan Malu sudah hancur total. Namun Makianyi dan Malu masih tidak sadarkan diri. Sontak Sepuh langsung ngamuk dan memaki-maki Guoba. STY memerintahkan semuanya untuk segera menyelamatkan Makianyi dan Malu. Selama mereka berdua bisa diselamatkan, maka ini akan menjadi kemenangan mereka. Tentu saja Sepuh tidak akan membiarkan material langka ini diambil semudah itu. Dan dawas. Dengan bantuan tangan tambahan, Sepuh menghajar mereka semua dengan skill Dark Despair Hammer. Mereka berlima langsung menerima luka yang cukup fatal. Air, ucap Malu. Kau mau air, nak? Nih ku kasih, teriak Dan Yuan. Dan ciu. Dan Yuan menembakkan skill Water Bubble Pressure ke arah Malu. Dengan cepat, Malu menyerap skill air yang diberikan sama Dan Yuan. Dan belar. Dari balik bayangan, Malu mulai bangkit dan masuk ke mode imbibitor lunai. Sekarang waktunya pembalasan, Sepuh biadab, teriak Malu. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.